Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tempat-tempat bersejarah di Kota Tua dan Taman Proklamasi. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Ulfiana Juasana Gofur, absen 33. Nama saya Muhammad Rafli Al-Gibran, absen 26. Nama saya Muhammad Adnan Fadil, absen 23. Nama saya Gusti Agung Lingga Putra Kapakisan, absen 19. Nama saya Amar Alif Nur Fajri, absen ke-6. Nama saya Ahmad Fadli Apriansyah, absen 4. Saksikan video kami. Baik teman-teman, kita sudah ada di stasiun Jakarta Kota. Ini merupakan stasiun tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1929. Bangunannya bergaya arsitektur Art Deco dan sampai sekarang masih kokoh berdiri. Stasiun ini dulunya dikenal sebagai Batavia Zuid dan menjadi pusat transportasi penting di masa kolonial. Sekarang selain melayani ribuan penumpang setiap hari, tempat ini juga menjadi saksi sejarah perkembangan kereta api di Indonesia. Kalau kita lihat ke dalam, suasananya masih terasa klasik, membawa kita seolah kembali ke masa lalu. Okay, let's go. Nah, di sini ada Taman Pos Kota. Taman Pos Kota dulunya adalah bagian dari alun-alun utama Kota Batavia yang menjadi pusat aktivitas pemerintah kolonial Belanda. Di sekitar taman ini berdiri kantor-kantor penting seperti Balai Kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Tempat ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan publik, bahkan eksekusi di masa kolonial. Sekarang, taman ini menjadi ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai tempat bersantai sambil menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang mengelilinginya.
Museum Fathahillah awalnya dibangun pada tahun 1710 pada masa pemerintahan VOC. Bangunan ini pada awalnya berfungsi sebagai pusat administrasi sekaligus pengadilan pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini menjadi museum pada tahun 1974. Koleksinya mencakup artefak dari zaman prasejarah, masa kolonial, hingga era kemerdekaan. Salah satu bagian yang paling terkenal adalah ruang bawah tanah yang dulu digunakan untuk menahan para pemberontak dan tahanan politik. Nah, sekarang Museum Fathahillah sudah menyimpan lebih dari 23.000 barang bersejarah. Salah satu koleksi yang terkenal adalah replika prasasti Cirateren dari zaman Tarumanegara. Selain itu, ada juga beberapa peta-peta kuno yang menunjukkan bagaimana Batavia berkembang dari sebuah pelabuhan kecil menjadi pusat perdagangan internasional. Museum ini benar-benar tempat yang pas buat kita belajar sejarah Jakarta. Penjara Kota Tua adalah salah satu bagian dari Balai Kota Batavia yang kini menjadi Museum Fathahillah. Penjara ini terletak di bawah tanah, lembab, dan sempit. Pada masa kolonial, penjara ini digunakan untuk menahan para pemberontak, termasuk tokoh-tokoh yang melawan penjajahan. Salah satu kisah terkenal adalah penahanan Pangeran Diponegoro di tempat ini sebelum akhirnya diasingkan. Penjara ini menjadi saksi bisu dari perjuangan dan penderitaan rakyat Indonesia di bawah kekuasaan kolonial. Museum Seni Rupa dan Keramik awalnya dibangun oleh Belanda sebagai gedung pengadilan pada tahun 1870. Setelah masa kolonial berakhir, gedung ini sempat digunakan untuk berbagai keperluan sebelum diresmikan sebagai museum pada tahun 1976. Museum ini menyimpan lebih dari 400 karya seni rupa termasuk lukisan dan seniman dari seniman-seniman besar di Indonesia seperti Raden Saleh dan Avandi. Selain itu, museum ini memiliki koleksi keramik dan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk keramik Tiongkok kuno yang dibawa oleh pedagang pada masa lampau.
di jantung kota Jakarta tersimpan sebuah kisah heroik yang membanggakan. Contohnya nih kita di sini di Taman Proklamasi. Taman Proklamasi merupakan awal mulanya bangsa Indonesia dimulai. Mari kita telusuri jejak langkah pahlawan yang telah mengukir tinta emas di negeri ini. Oke, di belakang saya ada tugu yang berdiri tegak, yang dimana tugu ini menjadi saksi bisu atas terjadinya peristiwa monumental yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Disinilah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan, menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Di lokasi inilah Soekarno melakukan pencakulan pertama untuk membuat tugu di Indonesia, dan di belakang saya ini terdapat tugu petir. Tugu petir ini berbentuk bulatan dan di atasnya terdapat logo petir seperti lambang pembangkit listrik negara atau PLN. Patung Soekarno dan Hatta ini yang berdampingan seakan menandakan kita untuk merenung kembali atas perjuangan mereka. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka telah berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Taman Proklamasi adalah lebih dari sekedar taman. Ini adalah simbol semangat juang dan persatuan bangsa Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan tempat bersejarah ini sebagai warisan generasi mendatang. Monumen 1 tahun di Taman Proklamasi Indonesia dibangun untuk memperingati 1 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Monumen ini merupakan simbol dan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, serta pengingat kita untuk peristiwa bersejarah di tempat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semakin menghargai jasa para pahlawan dan dapat berkontribusi untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.